Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RATV. Perkenalkan, saya Antono Basuki, founder Ridha Allah. Silahkan mengikuti channel ini untuk menjawab semua persoalan hidup Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita supaya nyambung. Malam ini kalau tidak keliru temanya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan yang nyatanya sekarang sedang ada, yaitu corona, ya, dan kelihatannya kondisinya meningkat. Tapi mungkin ada sebagian daerah yang mulai menurun, tapi juga ada yang meningkat. Nah, sesuai apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, ya, yaitu ada video yang mana di situ menggambarkan harimau yang bisa rukun saling kasih sayang dengan manusia. Nah, padahal secara teori yang namanya harimau isi ganas. Ya. Nah, itu identik dengan kondisi sekarang. Ya. Jadi sekali lagi, secara teori harimau itu kan ganas, kalau wajar-wajar ya. Sehingga kalau ketemu manusia, ya biasanya manusia itu bisa dimakan. Dulu ada video juga harimau makan kepada yang seratinya, yang biasa melihara. Nah, corona kenyataannya juga ganas. Karena beberapa orang yang kena corona, kadang seminggu, kadang 4 hari, kadang adalah lebih, terus tidak tertolong. Nah, dengan video itu mestinya, ya insya Allah, mestinya kita mudah-mudahan bisa bagaimana walaupun corona juga ada, tapi kita bisa hidup tidak terkena corona. Sepertinya walaupun harimau di samping kita tidak dimakan oleh harimau. Oleh karena itu Mas Bro, tolong tampilkan sebentar supaya ini, karena ini kita ambil pelajaran dari itu, video yang minggu yang lalu, yaitu harimau ada hubungan kasih sayang dengan manusia. Silakan Mas Bro. Yang harimau. Masih ada enggak harimau? Masih ada enggak? Supaya itu menyambung. Malam ini enggak banyak kok videonya. Ya. Saya sudah disarankan oleh Mas Nova 6 saja gitu. Ya lebih dikit enggak apa-apa lah. Pendek-pendek aja nanti. Ya. Masih ada? Pasti sudah. Nah, coba. Nah, ini. Suaranya belum muncul. Nggak ada suaranya Bapak ya? Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Sebentar. Tidak apa-apa. Santai aja Mas. Kita kan tidak harus profesional. Ya? Kalau profesional nanti malah kurang bagus ya. Santai saja.
Saya tayangkan yang dari YouTube aja Bapak ya. Iya, boleh, nggak apa-apa. Ya, yang penting ada suaranya. Nanti sambil nyiapkan yang video berikutnya ya, supaya ada suaranya nanti. Ya Bapak, sebentar. Nggak apa-apa, santai aja. Baik. Oke, jadi sudah ya. Ini hanya kita tunjukkan bahwa memang terbukti biasanya yang harimau begitu ganas, bisa jinak, bisa saling menyayangi dengan manusia. Nah, mari kita analisa. Ya. Kenapa yang seharusnya ganas sehingga bisa saling mencintai? Nanti kita terapkan kepada kondisi kurna. Nah, harimau itu memang sifat alamiahnya kan seperti itu ganas. Nah, supaya berubah, maka mulai kecil sebelum sifat itu berkembang, karena kalau sabda Rasulullah itu manusia mau jadi Nasrani, Yahudi dan sebagainya tergantung lingkungan. Karena ada itu kan. Nah, macan juga ada kaitannya dengan lingkungan. Karena sejak kecil dipelihara, diberi kasih sayang, akhirnya ya tahunnya harimau itu ya kasih sayang. Nanti kita terapkan perilaku manusia. Manusia itu jiwanya terbentuk karena kebiasaan.
contoh ya, contoh. Mohon maaf ya, ini kalau pas kebetulan ada yang mengalami hal ini, mohon maaf, saya bukan nyindir, enggak ya, kalau pas kebetulan. Misalnya, udah saya aja deh, saya aja ya misalnya. Saya lingkungannya katakanlah, atau saya di keluarga, atau di, saya di pekerjaan, udah deh. Anggaplah saya jadi direktur, direktur. Tentunya karena ada direktur ya kebiasaan saya selalu menyuruh orang. Udah direktur yang paling tinggi deh, dan direktur utama udah pasti biasa menyuruh setiap hari. Nah akhirnya terbentuk jiwa menyuruh. Karena terbentuk jiwa menyuruh, begitu pulang misalnya di keluarga, saya disuruh oleh misalnya istri, itu akan agak sulit menerimanya. Karena tidak biasa disuruh. Karena sudah terbiasa menyuruh. Begitu juga harimau tadi, sudah dibiasakan lingkungannya kasih sayang. Sehingga ya sudah terjadilah jiwa kasih sayang. Jadi kata kuncinya harimau tadi kan terbentuk atau bergerak berdasarkan jiwanya. Nah, maka yang dibangun adalah jiwanya. Oke, sekarang corona. Corona adalah salah satu makhluk Allah. Oke. Makhluk Allah itu ternyata bertasbih, memuji Allah. Berarti sangat taat kepada Allah. Sehingga dia bergerak itu berdasarkan perintah Allah. Nah, logikanya Mas Bud, saya mau tanya Mas Bud ya, supaya corona itu tidak masuk tubuh kita, tadi kata kuncinya, corona bergerak berdasarkan menjalankan perintah Allah. Supaya corona itu bergerak tidak masuk tubuh kita, berarti siapa yang harus kita deketi, Mas Bud? Halo, Mas Bud? Allah ya Bapak ya? Allahnya, karena corona bergerak berdasarkan menjalankan perintah Allah. Berarti supaya corona tidak masuk tubuh kita, ya kita harus mendekati Allah. Agar Allah tidak memerintahkan corona masuk tubuh kita. Nah, jadi titik poinnya nanti supaya kita aman hidup bersama corona, ya kita harus baik-baik dengan Allah. Benar nggak Mas Bud? Betul Bapak. Betul. Mohon maaf, suara saya jelas nggak Mas Bud ya? Jelas, atau kurang keras? Udah keras sih. Sudah. Oke, saya lanjutkan ya, tadi itu. Nah, sekarang kita cek apa benar memang corona itu selalu bertasbih atau makhluk Allah itu bertasbih atau memuji Allah. Coba dibuka di S17 44 Mas. Sebentar. Sebentar Bapak. Oh ya, enggak apa-apa. Udah. Ini ya saya tunggu aja. Ini koneksi saya baru di. Oke, enggak apa-apa. Apa ya, sambil lalu ya. Nanti kalau sudah siap dimunculkan aja ya. Ya, ini sudah siap, Pak. Oh, sudah siap. Surat 17 ayat 44 coba. 17:44. Sudah, Pak. Oke. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Ya, sudah. Terus, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya.
tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Jadi langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya. Kuruna kan ada di dalam antara bumi langit, bener kan? Ya, semua bertasbih. Itu termasuk kuruna. Kata begitu ya. Nah, sekali lagi kata kuncinya, kuruna itu melakukan apa saja itu sekedar hanya menjalankan perintah Allah. Secara pengalaman, ya alhamdulillah saya pernah dihalus juga, memang begitulah. Penyakit itu hanya menjalankan perintah Allah, tidak ada yang lain. Ya. Oke, ini saya tambah pengalaman pribadi, mohon maaf, tidak usah tanya ke sana ya, yang nyantum memantapkan saja. Oke, sekarang tentunya nanti kita akan melakukan bagaimana kita mendekati Allah supaya Allah baik dengan kita. Kalau itu maksud. Ya, betul, Pak. Mungkin perlu saya tambahkan kondisi situasi sekarang. Supaya ada bayangan, sehingga supaya nanti serius atau menggunakan waktu dengan baik-baiknya, takutnya kalau tidak disampaikan kondisi sekarang nanti kita lengah. Ya. Betul. Dari satu sisi corona, ya kenyataannya setahu saya itu semakin meningkat. Karena sudah saya juga ikuti Pak Doni, membantu orang yang positif corona, ya banyak yang kebingungan. Dengar lagi itu meninggal, dan seterusnya. Tapi juga sisi lain ada yang meningkat ke arah kesembuhan. Tapi masih menakutkan kondisinya. Itu dari sisi corona. Nah, akibat corona kan akhirnya ekonomi juga terganggu. Karena banyak yang PHK, kantor mengurangi tenaga, itu kegiatan juga agak terhambat. Benar nggak Mas Bud? Iya, betul sekali, Nah, Pak. ini saya menerima video gambar lah ya. Mohon maaf ya. Kalau seandainya ini hoax, sudah dianggap aja nggak ada. Ya. Tapi seandainya ini benar, ya harus kita persiapkan dari sekarang. Nah, coba tampilkan langsung itu Bu Sri Mulyani. Itu rencananya kalau tidak keliru dia mau menyampaikan ya. Lah ini coba. Sri Mulyani pastikan Indonesia resesi. Nah, kan ekonominya kan semakin repot ini kalau sudah masuk resesi. Atau mungkin cantumkan resesi itu apa? Siapa tahu ada yang belum paham. Kan ada itu ya. Sebentar. Resesi adalah apa? Nah, apa sih artinya? Resesi adalah roda ekonomi yang sedang istirahat. Istirahat itu berjalan atau berhenti ya maksudnya? Berhentilah, Pak. Berhenti. Waduh, kalau ekonomi berhenti bisa dibayangkan ya. Ketika ekonomi sedang istirahat, maka perputaran roda ekonomi akan melambat atau bahkan berhenti. Nah, sampai di sini aja. Kita bukan ahli ekonomi nanti malah salah ngomong. Artinya, seandainya, sekali lagi ya, saya bukan nyebarkan hoax ya, seandainya ini benar, kan semakin repot lagi kondisi kita. Nah, apalagi ditambah corona. Benar nggak? Ini supaya tahu kondisi. Sehingga dengan kondisi ini, bagaimana kita bisa selamat dari kehidupan. Kan gitu. Terus pengamatan pribadi saya melalui warung ikhlas. Warung ikhlas yang ada di Sukatani itu, mohon maaf, saya nunggu sendiri, jadi bukan katanya. Ternyata peminatnya semakin banyak, dan kalau bicara kotak isinya itu satuan uangnya itu 2.000. Ya, jadi mungkin kalau dihitungnya 30.000, 50.000, sehingga maaf kita prihatin. Semakin banyak yang memang yang memerlukan bantuan kita. Itu kan mencerminkan, ya, mencerminkan. Ini realita aja, realita. Ya, maaf, saya bukan manfaat enggak. Kenapa ini saya sampaikan supaya kita jangan lengah. Ya, ini kondisi saat ini. Nah, sekarang
bagaimana efektivitas kita masuk supaya hidup bersama corona aman-aman, kan itu kan? Betul, betul. Oke, sekarang tentunya itu istilahnya atau bahasa lainnya supaya kita hidup dalam kondisi sehat, kan itu ya, maksud ya. Betul, Pak. Tentunya mari kita ikuti atau kita lihat tuntunan dari Rasulullah. Coba dibuka Mas Bro. Ada kan itu? Ada, Pak. Coba. Ya. Nah ini tuh mengapa Rasulullah jarang sakit. Satu, selalu bangun sebelum subuh, tidak makan secara berlebihan, selalu menjaga kebersihan, tidak pernah marah, tidak pernah memiliki rasa iri dengki, gemar berjalan kaki, selalu berpikir positif dan optimis, dan mudah memaafkan. Dah, itu dulu ya. Dah, semua tahu itu. Oke, itu dijalani. Ini dari Rasulullah. Dah, dilanjut Mas Bro. Silakan dulu nih gambarnya. Oke. Nah, sekarang kenyataannya ada orang yang sudah terjangkit atau kena sakit virus corona. Ya, mohon maaf ya, saya tidak nyebut virus atau bakteri, saya tidak tahu bedanya ya. Pokoknya corona aja ya. Nah, jadi mohon maaf kalau ada nanti, oh itu bukan virus Pak, itu bakteri atau bakteri, oh itu bukan Pak virus, ya mohon maaf saya tidak tahu bedanya lah. Pokoknya corona itu aja ya, penyakit corona saja. Nah, yang sudah positif itu pasti penanganannya beda dengan yang belum terjangkit atau seperti kita yang alhamdulillah masih sehat-sehat. Benar, Bud? Betul, Bapak. Pasti beda. Nanti secara istilahnya secara rohani nanti saya terangkan. Tapi secara fisik ini ada teman kita Pak Doni yang selama ini sudah membantu orang-orang yang sudah kena corona positif dan preventif dan juga yang belum. Ini saya biar nanti cerita dulu secara secara fisik ya, secara yang nyata dilakukan. Nanti dari saya tambahannya secara rohani bagaimana, kan itu. Nah, jadi nanti Pak Doni saya suruh menjelaskan apa yang selama ini dilakukan membantu orang-orang yang sedang sakit corona. Tolong digarisbawahi ya, kita bukan jual obat, tidak. Ya, mohon maaf ya. Bukan reklame, tidak. Dan namanya obat untuk corona itu banyak ya. Tidak hanya mungkin Pak Doni, ini contohnya, nanti Pak Doni akan munculkan ini herbal ya. Tapi tidak hanya ini ya. Tolong dimengerti ya. Mungkin yang Pak Doni lakukan pakai ini mungkin ya monggo. Yang penting Pak Doni saya mohon cerita yang real ya, supaya orang menerimanya mudah, real. Nah, karena saya amati alhamdulillah banyak yang sembuh, makanya mulai minggu depan ini sedang dalam persiapan. Insya Allah warung-warung ikhlas, warung kopi gitu, seduh ikhlas, warung makan ikhlas itu bisa didatangi dan bisa membantu ke arah penyembuhan sakit corona. Nanti mekanismenya saya jelaskan sedikit ya, atau Pak Doni yang jelaskan apa nanti. Ya, kenapa? Supaya orang-orang yang menginginkan tidak terlalu sulit mencarinya. Ini bukan promosi ya, ingat sama sekali enggak saya hanya ingin membantu. Karena saya amati kok, alhamdulillah banyak yang sembuh. Saya dengar sendiri, waktu telepon bagaimana Pak Doni membimbing, sampai memantau, sampai sembuh. Ya, konsultasinya itu gratis. Ya,
Nah, kalau masalah biaya hanya ganti, memang herbal itu juga bukan milik Pak Doni, gitu. Nah, tapi nanti yang fakir miskin, yang maaf-maaf memang nggak mampu, ya akan digratiskan. Gitu ya. Nah ini tahap awal, biarlah yang menyampaikan Pak Doni dulu yang real. Tapi secukupnya aja Pak Doni, nanti saya lanjutkan bagaimana membangun hubungan dengan Allah yang baik, sehingga mudah-mudahan kita aman di dalam kehidupan saat ini. Oke, Pak Doni sudah siap? Halo, Pak Doni? Di Ya, ya, Nah, oke. Siap, minta Bro. tolong Pak Doni coba jelaskan apa yang Pak Doni lakukan. Jadi kan ini kan kejadian nyata ya, jadi bukan merekayasa, sehingga bisa membantu beberapa pasien yang positif, alhamdulillah terus sembuh. Silakan Pak Doni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru Antono yang sudah memberikan waktu kepada saya. Sedikit yang kami akan sampaikan adalah satu kisah yang selama 2 bulan ini saya hadapi, yang alhamdulillah Allah tampakkan itu di depan mata kepala saya sendiri, yang awalnya saya tidak mempercayai bahwa adanya COVID itu yang sangat sekali ganas. Dan Bentar, ternyata gambarnya ganti Pak Doni, jangan saya Masud. Gambarnya. Nah, Silakan Pak Doni. ya. Jadi di awal bulan Agustus kemarin Allah berikan satu kejadian di mana kejadian itu menimpa sahabat kami, sahabat saya yang selama ini memang baik pada saya, dan saat itu dia dinyatakan terpapar COVID-19. Nah, dalam hal ini saya mentreatment itu dari mulai dia menyatakan dirinya terpapar, reaktif, terpapar, sampai dengan alhamdulillah sehat kembali. Jadi adapun treatment yang saya lakukan, berawal saya niat hanya menyampaikan 7 ilmu penjernih hati untuk memberi satu ketenangan, dan alhamdulillah Allah memberikan salah satu sarana yang merupakan mungkin hukum sunatullah yang harus kita lakukan, berikhtiar. Mulai dari kita menjalankan 7 ilmu itu untuk bisa mampu menerima yang tidak enak, sampai kita menjalani proses ikhtiar. Dan ternyata alhamdulillah menghasilkan buah yang cukup baik. Dan beberapa setelah terjadi, saya dapat kabar lagi, ada juga teman kantor saya, teman baik, ternyata terpapar juga bersama keluarganya. Dari situ ada jadi lagi kejadian, kakaknya teman saya terpapar juga sama suami dan istrinya. Alhamdulillah ini suatu challenging kalau saya melihatnya. Alhamdulillah saya juga mentreatmentnya hanya lewat video call, lewat ke teleconference. Dan yang saya sangat sering sampaikan ke mereka bahwa sadarilah bahwa yang tadi Pak Guru bilang bahwa COVID adalah juga makhluk Allah dan taat dan dia bertasbih. Itu untuk pertama kali saya yang sampaikan, untuk bisa mampu menerima dan dalam kondisi apapun. Mungkin pada saat itu dia juga memang sulit dan saya paksa untuk terus bisa menerima. Dan alhamdulillah secara fisik benar-benar memang ada yang menyedihkan. Saya video call sampai dengan dia sesak napasnya, bernapas satu persatu, terusnya dilihatkan hasil dari toraksnya bahwa semua paru-parunya putih. Dan saya sedih sekali melihat istrinya juga mengatakan bahwa, Kang, gimana ini suami saya, Pak Budi, gimana? Sudahlah, selama masih bisa napas, kamu coba mampu bersyukur menerima hal itu dan memohon ampun. Buatlah satu nazar kepada Allah, seandainya Allah masih kasih saya umur, saya akan menolong agama Allah. Saya katakan seperti itu. Alhamdulillah, dia bisa melakukan itu dan saya bantu dengan yang namanya herbal. Dan herbal itu yang awalnya saya tidak mempercayai, tapi begitu saya itu gunakan kepada beberapa teman-teman saya dan alhamdulillah Allah sembuhkan, saya semakin yakin. Dan alhamdulillah sekarang kita sedang treatment juga, ada sekitar 5 orang yang lagi terpapar COVID.
teman saya di Semarang, teman saya di Cirebon, ada lagi orang Jakarta jamaah era juga, ada juga yang di daerah Surabaya. Alhamdulillah tiap hari saya lakukan itu dan alhamdulillah suatu kesenangan dalam diri saya begitu mendengar dia, alhamdulillah saya sembuh, alhamdulillah saya negatif. Itu suatu kepuasan batin saya, alhamdulillah. Dari secara psikis memang sangat berat bagi keluarga yang menerima. Pertama yang dia takutkan adalah dikucilkannya dengan tetangga. Yang kedua, dia merasa penyakit yang dia terima itu adalah aib dia. Nah, disinilah psikis yang harus saya bangun untuk encourage dia lebih spirit untuk bisa menghadapi ini dan lebih open untuk banyak orang yang mendoakannya. Alhamdulillah kemarin satu keluarga CEO di salah satu CEO mantan perusahaan saya, Ibu Dian Siswara ini juga satu keluarga COVID. Alhamdulillah saya kirimkan, saya hanya menyampaikan terima Bu minum ini tolong. Alhamdulillah karena memang dia adalah direktur utama ya, presidir saya waktu di Excel, saya nggak berani banyak bicara, cuma saya sampaikan terima dan tolong minum ini. Alhamdulillah yang 5-nya tertolong, yang satunya meninggal dunia karena memang belum sempat tersentuh karena dia ada di dalam ICU. Ya alhamdulillah beberapa yang saya lakukan dari 2 bulan ini Allah kasih pelajaran dan alhamdulillah sampai saat ini pun saya masih tetap istiqomah. Saya akan memberanikan diri untuk mengiklankan diri bahwa siapa yang mau butuh bantuan saya siap menolong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Guru dan insya Allah nanti mungkin ada program-program di Warung Ikhlas yang siap kami juga support untuk itu. Pak Doni, itu yang 2 hari telepon itu perkembangannya gimana yang kemarin waktu di tempat saya? Oh ya, yang terakhir alhamdulillah yang di Semarang itu Pak Bobi sekarang sudah paru-parunya sudah bagus Pak De, alhamdulillah, dan dia sudah bisa mulai bekerja dalam artian pada saat dia mulai mungkin belajar menyapu sudah tidak ngos-ngosan lagi, sudah bisa nyuci baju lagi sendiri. Alhamdulillah dia nyatakan peningkatannya sangat signifikan. Terusnya sama Bu Yunevi, alhamdulillah dia kemarin ada masalah dengan warga karena warga ketakutan, akhirnya tetap diisolasi, cuma ditempatkan di hotel rekanan kantornya dan alhamdulillah pernapasannya sudah bagus dan penciumannya sudah bagus dan alhamdulillah sampai saat ini dia menerangkan alhamdulillah terima kasih saya hampir 99% sehat, tinggal tunggu hasil swab test seperti itu. Ya udah alhamdulillah. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, memang kemarin saya membantu langsung bicara sama yang sakit. Saya bilang gini, saya bilang ke Pak Doni kalau memberi informasi tidak usah berdele-dele karena penderitanya kan sedang sakit dan biasanya dalam keadaan khawatir. Tentunya khawatir meninggal ya, saya bilang gitu. Sehingga poin 2-3 poin aja. Saya bilang begini, poin pertama, bahwa pengobatan yang kita lakukan yaitu intinya kombinasi antara pelajaran 7 ilmu pencerna hati dan herbal itu tuh semata-mata Allah yang kita harapkan yang menolong. Jadi jalur Allah. Jadi bukan 100% mengandalkan obatnya, bukan. Yang 100%-nya itu justru yang kita harapkan Allah yang nolong. Saya bilang itu. Kalau Allah yang nolong, tentunya ya insya Allah sembuh Allah lah. Itu segala satu dari Allah, tentunya ujian dari Allah, tentunya Allah yang punya jawaban. Kalau Allah sendiri yang menyelesaikan, ya tentunya ya insya Allah beres. Saya bilang itu. Tinggal bagaimana supaya kita tuh disenangi Allah, saya gitu kan gampang mudah. Nah caranya gimana? Saya tanya Pak, corona itu yang Bapak derita sekarang itu Bapak yang mengharapkan atau bukan Bapak? Tentunya lihatnya ya bukan saya Pak yang mengharapkan.
Nah, artinya yang memasukkan atau mengharapkan bukan saya. Nah, memang Pak, di Al-Quran itu segala sesuatu itu dari Allah. Kan itu dari Allah dan kita ingin baik-baik dengan Allah, berarti diterima atau ditolak Pak? Dia bisa menjawab diterima. Nah, sudah dilatih menerima sambil herbalnya tuh diminum. Kenapa kok harus pakai herbal? Sebenarnya terserah mau obat apapun, yang penting syaratnya adalah ada sesuai hukum sunnatullah. Ya, kebetulan herbal ini memang dokter yang ahli di bidang itu ya. Ya, tapi kan insya Allah memenuhi persyaratan sunnatullah kan itu. Jadi sudah Allah nolong, yang dipakai sarananya adalah sunnatullah. Ya alhamdulillah. Makanya kalau ya alhamdulillah banyak yang sembuh. Oke, nanti kita akan buktikan dengan hukum cara ini kenapa insya Allah sembuh. Nah, jadi Pak Doni cukup ini dulu ya dari Pak Doni ya. Oke, cukup deh. Nanti yang lain kalau ingin hubungan dengan Pak Doni sudah tahu lah, nanti semua jamaah tahu nomor teleponnya. Ya. Oke, sekarang Mas Bud, tolong tantumkan bagan Mas Bud. Bagan supaya nanti jelas menjalani kehidupan supaya insya Allah bahagia dunia akhirat. Kalau bahagia dunia akhirat tentunya ya insya Allah bebas dari corona. Bahagia akhirat ya insya Allah nanti masuk surga kan gitu. Nah, dah ya kita urutkan aja. Ini agak lama nih nyantumkannya Mas Bud ya. Oke, saya mulai. A, jadi A, B, C dan seterusnya sampai NU sampai U ya. Oke, A. Allah atau yang menciptakan manusia adalah Allah. Coba Al-Baqarah 30 dibuka Mas Bud. Yang menciptakan manusia atau Allah mencipta manusia. Al-Baqarah 30. Coba dibuka Mas Bud. Ya sebenarnya semua orang percaya deh, cuma biar mantap aja. Ini sudah 30 ya? Oh ya, sudah. Oke. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami itu grup malaikat nih, bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini Allah berfirman di hadapan para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi yaitu manusia. Dah, sekarang kotak berikutnya kembali ke bagian Mas Bud. Oke, tadi ke bagian. Oke, ya. Allah menciptakan manusia agar manusia mengabdi kepada Allah. Atau tujuan Allah menciptakan manusia hanya manusia supaya mengabdi atau beribadah. Coba 51, 56. Data ya tujuannya. Oke. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku atau mereka mengabdi kepadaku. Dah tahu ya tujuannya ya Allah menciptakan manusia. Oke, karena tidak pasti belakangnya hanya. Jadi hanya beribadah padaku atau hanya mengabdi kepadaku. Kembali ke bagan. Allah menciptakan manusia tujuannya hanya mengabdi. Oke. Setelah Allah menciptakan manusia, tentunya Allah harus mengurus terus-menerus makhluknya. Agar apa? Agar bisa mengabdi kepada Allah. Karena manusia diciptakan berawal dari bayi yang tidak mengerti apa-apa. Coba Al-Baqarah 255, ini surat Yasin ini. Ya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, cukup Mas Bud. Sudah terbukti Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Yang dimaksud terus-menerus apa Mas Bud? Kembali bahkan Mas Bud.
Tidak pernah berhenti, Bapak. Tidak pernah berhenti sedetik pun. Karena tidak pernah berhenti terus-menerus. Berarti sebenarnya ada nggak yang sifatnya, oh ini terjadi karena kebetulan. Ada nggak maksud kebetulan? Tidak ada. Tidak ada kebetulan terus-menerus kok. Ya, nggak mungkin dong kebetulan. Oke, kadang-kadang orang tuh ngomong itu, ini kebetulan sembuh, kebetulan tidak ada yang kebetulan, karena terus menerus. Oke. Karena Allah mengurus makhluknya, tentunya Allah juga perlu namanya komunikasi dengan manusia, benar nggak? Nah, mengurus kan dalam rangka harus komunikasi kan? Tadi ayat berapa tadi? Ayat 96, 4, dan 5 ya Pak? Ya coba. Sebentar. 6, 4, 5. Ya. 4 dan 5 ya? Oh ya, 4 dan 5. 1, 2, 3. Oke. Tadi komunikasi ya. Allah mengajar manusia dengan pena. Bawahnya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Nah, namanya Allah mengajar kepada manusia, berarti kan ada komunikasi kan? Komunikasi, betul. Ini kalau di sini ditulis dengan pena. Terus dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi apa yang kita belum ketahui, Allah kasih pelajaran. Logikanya kan begitu. Kalau sudah diketahui, ya ngapain dikasih tahu kan? Kalau sudah tahu kan. Nah sekarang yang dimaksud pena itu apa? Nggak usah dipandang lebar aja. Karena Allah merintahkan manusia itu belajar mulai lahir sampai mati, ya, mulai lahir sampai mati, berarti yang dimaksud pena itu adalah kejadian yang kita alami mulai lahir sampai mati. Karena perintahnya terus belajar, sehingga Allah beri pelajaran itu dengan sarana, yaitu kejadian yang kita alami. Nah, itu berarti terjadi komunikasi antara Allah dengan manusia. Kembali ke badan. Nanti tahu-tahu kan selamat sendiri nanti. Urutkan. Ya. Nah, sekarang bagaimana Allah berkomunikasi dengan manusia? Tadi kan melalui sarana namanya kejadian. Oke. Tentunya yang efektif, Allah akan mencari atau memilih kejadian yang mana kejadian itu mendapat perhatian dari manusia. Kalau sarananya saja tidak mendapat perhatian, berarti pelajaran di dalamnya tidak akan dipelajari oleh manusia. Betul nggak? Ya, betul. Padahal kejadian itu hanya sarana. Nah, ternyata umumnya manusia, kalau diberi masalah, pasti ingin keluar dari masalah atau ingin menyelesaikan masalah, sehingga perhatian terhadap masalah itu tinggi, benar nggak? Betul sekali. Nah, makanya Allah memilih masalah sebagai sarana pembelajaran, karena disuruh manusia itu belajar mulai lahir sampai mati, artinya menjelang mati ya. Maka manusia akan mengalami masalah mulai lahir menjelang mati, karena masalah sebagai sarana pembelajaran. Betul nggak? Betul. Nah, logikanya ya, kalau masalah itu hanya sebagai sarana pembelajaran, logikanya, gitu, berarti yang harus menyelesaikan masalah atau yang bisa menyelesaikan atau yang menyelesaikan masalah itu manusia atau bukan? Jadi gini ya, supaya ini secara dulu ya, maaf ya, nanti jangan salah menerima nih. Kalau salah menerima nanti ngapain aku menyelesaikan masalah kan gitu nanti. Karena gini, masalah itu hanya sebagai sarana pembelajaran, gitu? Sarana pembelajaran. Berarti tugasnya manusia itu harusnya belajar apa yang ada di dalam masalah itu, benar nggak? Betul sekali. Nah, berarti harusnya Allah yang menguasai masalah itu, benar nggak? Ya, agar manusia hanya belajar apa yang ada di dalam masalah. Berarti yang hanya mampu menyelesaikan masalah itu harusnya hanya Allah, benar nggak? Betul. Agar manusia itu belajar di dalamnya, yang ada di dalam masalah itu, yaitu pembelajaran. Nah, makanya Allah memberi masalah. Coba dibuka ayat 10, 107, coba.
Ya, sudah Pak. Supaya nanti kalau kena masalah nggak selalu bingung ya. 107 mana? 107, Oke. sebentar. Dan jika sudah. Udah. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, nah, bencana itu besar ya, kita perkecil aja lah. Bencana itu identik dengan masalah. Kalau ke arah pribadi-pribadi, kita perkecil lah ya, kita minikan. Dan jika Allah menimpakan suatu masalah kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Cocok loh? Jadi kalau Allah memberi masalah kepada manusia itu ya Allah berfirman, hanya aku yang bisa. Hanya. Gitu. Tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Berarti kan hanya Allah kan? Betul. Nah, jadi sebenarnya manusia itu bisa menyelesaikan nggak Mas? Tidak ya? Tidak, ini ingat loh ya. Nah, tapi karena Allah tahu manusia kalau diberi masalah pasti ingin keluar dari masalah atau ingin menyelesaikan masalah. Nah, maka Allah juga membuat skenario hanya aku loh yang bisa. Nah, dari kondisi itu berarti seharusnya manusia itu langsung menyelesaikan masalahnya. Kalau sakit mencari obat dan sebagainya, atau minta tolong kepada Allah. Yang mana maksud? Harusnya minta tolong kepada Allah yang benar. Apa? Alasannya apa? Kok nggak terus langsung mencari obatnya, solusinya? Yo, kok terus pola pikirnya, kalau gitu aku minta tolong kepada Allah dong. Kok begitu? Ya, karena Allah yang bisa menyelesaikan, Pak ya. Karena hanya Allah, ada yang lain. Betul. Jadi pola kita lah. Dari itulah nanti akan muncul pembelajaran. Karena masalah hanya wadah untuk pembelajaran. Termasuk corona. Itu pembelajaran. Dan setiap penyakit, kalau saya pernah diskusi, dialog sama mereka, itu selalu jawabannya cuma satu. Saya diperintah Allah masuk ke tubuh manusia ini, si fulan ini itu agar si fulan meningkatkan ibadah. Cuma satu itu. Nah, saya pura-pura tanya, tapi tanya benar. Kenapa sih penyakit kalau siap ditanya kok pasti jawabannya cuma satu itu? Ya karena Allah menciptakan manusia kan hanya supaya beribadah. Ya berarti ke sana dong Pak Antono. Ya pinter kamu. Ya pinter penyakit. Penyakit itu nggak bodoh. Pinter. Oke ya, jadi jelas ini ya. Jadi karena masalah tadi dipilih oleh Allah karena manusia perhatian besar terhadap masalah. Sehingga diharapkan dapat pelajaran dari masalah. Kan gitu? Betul. Nah, karena masalah itu hanya Allah yang menyelesaikan, maka kita harus kepada Allah supaya masalah itu selesai atau minta tolong pada Allah. Makanya tadi saya bilang sama yang sakit corona, prinsipnya kita minta tolong sama Allah loh Pak. Bukan karena obatnya loh ya, saya bilang itu. Maka obat itu silahkanlah apa saja, yang penting sesuai hukum sunatullah terhadap penyakit itu atau masalah itu. Contoh, kalau masalahnya utang, apa iya atau lari kalau minta disuntik dokter? Nggak tahu. Nah, secara sunatullah kalau punya utang harusnya apa maksud? Kita nggak berusaha mencari rezeki. Berusaha mencari uang, kan itu? Ya, itu klop gitu loh. Tapi harus sesuai hukum sunatullah. Ya? Nah, tadi herbal itu adalah salah satu menurut saya sesuai hukum sunatullah. Karena yang membuat memang dokter ahli di bidang herbal. Itu? Oke, lanjut. Jadi sudah tahu ya, Allah milih masalah itu karena, nah, lanjut dulu, coba dibuka lagi. Biar urut ya. Allah, oke. Berarti sekarang setiap kesulitan ada solusi. Allah sudah berfirman. Manusia, tidak usah khawatir. Setiap masalah itu ada penyelesaiannya. Kenapa? Karena masalah itu bukan masalah. Masalah itu hanya sekedar sarana pembelajaran. Jadi kamu tenang aja. Nah, maka kemarin saya bilang sama Bapak itu yang sakit, tenang aja Pak. Setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap sakit ada obatnya. Tenang aja. Yang penting pas. Kombinasi antara Allah yang nolong dan sarananya adalah sarannya yang sesuai Allah, namanya hukum sunatullah. Kan gitu?
Iya, betul. Oke, sekarang sedikit hukum sunatullah supaya nyambung. Kenapa saya ulang-ulang harus sesuai hukum sunatullah. Oke, coba ya. Kemarin sudah tak jelaskan masalah hukum sunatullah, tapi dan apa nih? Ini khususnya kita ulang lagi ya, pada hanya 1 menit. Ya. Sesuai hukum sunatullah, api itu kalau dipegang rasanya apa, Mas Bud? Panas, Bapak. Oh, panas. Oh, masih Panas. pinter ya. Masih. Budiman artinya diam-diam tapi pinter. Ya, jadi Allah merintahkan ke api, api, siapapun yang megang kamu berilah rasa panas, kan gitu. Iya, Gampangnya gitu. Api kan makhluk kan, Ya, dia menjalankan sesuai perintah Allah kan. betul, Nah, Allah Bapak. perintah, tugasmu api, siapapun yang megang kamu beri rasa panas. Oke, sekarang kalau Mas Bud megang api, itu langsung terasa panas atau 5 menit dulu dingin terus baru panas? Langsung ya, Bapak. Langsung. Nah, Langsung. kalau di slow motion kan, Allah perintah api beri panas, des langsung panas. Begitu perintah selesai, sepersekian detik namanya langsung, sebenarnya tidak ada jedanya kan, Ya, betul. langsung panas. Berarti kata lain yang memberi panas siapa? Allah ya, Pak. Allah, hanya sarananya lewat api. Itulah yang namanya hukum sunatullah. Nanti dari pihak yang menolong Allah, dari sarananya juga Allah, tapi dilewatkan api kalau itu panas. Kalau sakit, obat yang sesuai sunatullah. Benar nggak? Betul, Bapak. Berarti kelapa? Klop. Kalau itu, supaya nggak bingung sedikit, yang contoh api atau obat tadi itu ada di Al-Baqarah 115. Coba dibuka. Al-Baqarah 115. Sebentar lagi selesai, Mas. Sebentar lagi selesai kok ini. Nggak lama selesai. Bentar. Al-Baqarah 115. Oke. Ya, 115. Silakan, Pak. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Jadi waktu kita menghadap api wajah Allah. Makanya ya cocok diperintah langsung, artinya tanda petik itu adalah kalau bahasanya itu apa ya, pancaran nurnya lah, itu nanti pelajaran lain lah ya. Artinya hukum sunatullah itu sesuai dengan Allah. Dah saja. Jadi kelapa antara yang nolong dengan sarananya. Oke, kembali ke bagian Mas Bud. Iya, Bapak. Tahu ya, sudah masuk hukum sunatullah ya. Bapak. Gravitasi diperintah narik benda, begitu benda dilepas langsung turun. Enggak berhenti dulu baru turun. Oke. Oh, setiap kesulitan ada solusinya. Coba dibuka Mas Bu. 9456 benar enggak itu? 94 ada 56. Biar mantep. Ya. Udah mantep kan tinggal jalannya aja. Ini cepet kok. Kelihatannya banyak tapi sebentar kok. Saya apa ini tadi? 94 ayat 56. 56. Ya. 56 mana? Oh itu. Sebentar. Nah. Oh bawahnya. Bawahnya, ya. Nah nih. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada. Nah, 2 ayat berturut-turut. Gitu? Coba. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, itu ayat pertama. Yang kedua bawahnya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Coba. Mahfud, kira-kira Allah sampai menyampaikan 2 ayat berturut-turut isinya sama. Itu kan berarti, ini kalau pola pikir saya yang sederhana ya, nanti manusia itu di dalam menjalani kehidupan, kalau merasa ada kesulitan itu seakan-akan tidak ada solusinya. Iya. Tidak ada bingung. Nah, oleh karena itu Allah tegas, manusia, sulit tapi ada kemudahan loh ya.
tegas, ulangi lagi. Nah, jadi Allah sudah memprediksi, Allah sudah memprediksi, Allah Maha tahu lah. Iya. Mungkin nanti banyak orang yang menganggap kalau udah sulit itu seakan-akan nggak ada selesainya. Hutang kalau nggak lunas-lunas ya, sakit udah sembuh-sembuh ya. Nah, Allah karena Maha tahu, tegaskan aja. Nggak usah khawatir. Setiap kesulitan ada hujan, setiap sakit ada obatnya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ya. Soalnya saya sudah dipesan sama Mas Nova, kita tuh bukan bodoh-bodoh amat loh, ton, ya. Saya juga tidak anggap orang lain bodoh, enggak. Supaya jelas, supaya itu tuh nanti nyaman, enak, itu loh, jangan bingung. Oke, saya lanjutkan ya. Setiap kesulitan ada. Berikutnya, cobaan itu tidak melebihi kemampuan. Nah, jadi Allah memberi masalah atau cobaan, terserah istilahnya ya, sudah mengukur kemampuan kita, tidak akan melebihi kemampuan kita. Nah, misalnya kemampuan kita mengangkat 100 kilo beban saja. Allah mau nguji kita, berarti memberi di atas 100 atau persis 100 atau kurang dari 100. Ayatnya ingat ya, cobaan tidak melebihi kemampuan. Ayo, berapa kilo? Di bawah 100 lah Bapak ya. Di bawah 100. Agar apa? Tujuannya kok di bawah 100? Ya. Tujuannya apa, Mas? Agar agar bisa lulus, Pak ya? Ya, agar orang tuh mampu menghadapi masalah, mampu menghadapi ujian. Kan ujian itu bukan penyiksaan, hanya sarana saja untuk memberi pelajaran. Berarti harus mampu dulu dong. Kalau sarananya saja tidak mampu kita ambil, ya gimana kita belajar dari yang di dalam masalah? Kan tujuannya Allah memberi pelajaran, bukan memberi masalah. Buktinya Allah yang menyelesaikan kok. Gitu? Bukan kita hanya minta tolong. Nah, coba dibuka, benar nggak? 286 ya? 286. Coba dicek Al-Baqarah 286, benar nggak? 286, mana 286? 286. Yang atas tuh ya? Rasul Muhammad tuh. Soalnya ini angkanya, itu. Kecilan apa ya? Iya, kecilan. Ada apa? Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu aja. Allah tidak membebani, ya, melainkan sesuai kesanggupannya. Jadi sanggup. Orang itu dibuat sanggup. Kenapa? Karena bukan penderita atau bukan masalah yang pokok. Pembelajarannya. Pembelajarannya ada di dalam masalah, maka dibuat sanggup. Jadi ada orang yang bilang nggak sanggup, itu ya janganlah, udah diukur kok. Benar nggak? Betul. Saya takutnya tuh orang yang bilang nggak sanggup itu karena males dan sebagainya. Janganlah. Masih ingat jangan malas, video kera dulu itu, tidur aja. Oke, sudah kembali ke Bagan. Ayo, kembali ke Bagan. Nanti tahu-tahu corona kan selesai sendiri nanti. Tanpa sadar. Insya Allah, tidak hanya corona, semua masalah. Semua. Karena kembali pada Allah lagi. Sebenarnya Allah sudah mengingatkan kita loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kembalikan aja kepada Allah. Sebenarnya sudah diingatkan kita. Oke, mudah-mudahan nanti kalau bisa mendalami ini kan yang banyak yang sehat kan lumayan maksudnya. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan vaksin belum sempat dipakai, orang sudah sehat. Kan itu sehat, ya, betul. Iya loh, kan vaksin perlu lama itu. Saya ingat. Iya. Percobaannya demi percobaan. Riset. Ini kembali ke bagian maksud. Oh silakan, sebentar Bapak. Ya. Ya. Oke, tadi cobaan tidak melebihi. Sekarang Allah tidak menganiaya. Nah, jadi Allah memberi masalah. Kan dari Allah ya, itu tujuannya bukan menganiaya. Kenapa? Sampai Allah berfirman gitu. Umumnya manusia itu kalau diberi masalah itu merasa teraniaya, merasa menderita. Maka bilang, enggak, saya tidak akan menganiaya kamu, memberi ke kamu, tidak akan tujuan saya menganiaya. Coba dibuka 440, ini sudah familiar ini. 440 ya, sudah familiar ini.
Sebentar. 440. 440. Sudah familiar ini. Sungguh, ya, Allah tidak akan mendolimi atau membuat menderita seseorang walaupun sebesar zarah. Zarah kan lebih kecil dari debu ya. Nah, bahkan kalau diteruskan, dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Ya, melipat gandakannya. Nah, dilipat gandakannya apa maksud? Dan jika ada kebajikan seperti zarah, Allah akan melipat gandakannya. Nah, yang dilipat gandakan apa maksud? Kebajikannya Pak ya? Kebajikan. Dan jika ada kebajikan, saudara, Allah lipat gandakan. Menjadi kebajikan kecil atau kebajikan besar maksud? Jadi besar ya, dilipat gandakan. Nah, karena menjadi kebajikan besar, dan Allah memberikan pahala yang besar dari sisinya. Kalau sekarang, nah itu betul-betul Allah tidak akan mendolimi atau membuat kita menderita walaupun seperti itu. Bahkan kalau kita punya kebajikan pun dilipat gandakan kebajikan kita sehingga mendapatkan pahala yang besar dari sisinya. Nah, dilanjut. Jadi kalau kita nanti merasa menderita salah loh ya. Sebentar. Oke. Diagram lagi Pak ya? Ini diagram lagi aja. Diagram lagi, silakan. Oke. Kemudian turun ya. Allah memberi peringatan agar kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi Allah tuh kalau memberi peringatan, entah wujudnya umumnya aja bilang ujian, masalah, atau teguran, dan sebagainya. Itu tujuannya cuma satu, agar kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena hidup tujuannya hanya satu, hanya mengabdi atau beribadah. Beribadah itu kegiatan kepada Allah. Gitu loh. Jadi ingat ya, jadi begitu kita dapat masalah, entah sakit, utang, langsung ingat, wah berarti ini saya harus kembali ke jalan yang benar. Nah kalau gitu dicari salahnya itu apa. Oke, misalnya salahnya itu A, ya, salahnya A misalnya. Apa misalnya salah A itu apa dikarang aja deh. Ya A aja ya, nanti kalau ngarang takutnya, oh saya A, harusnya berubah B gitu ya misalnya ya. Nah, kalau kita berubah ke B, berarti kita sudah tahu nggak masalah kita, kesalahan kita? Tahu tuh? Tahu ya. Tahu. Kalau dia sudah tahu, dikasih pelajaran nggak? Enggak. Tapi kan ada ayatnya tadi, ini Allah perlu komunikasi dengan manusia tadi, QS 96 ayat 45 tadi, 45, yang sebelah kanan paling atas. Allah beri pelajaran dengan sarana kejadian masalah kepada orang yang belum mengerti. Betul nggak? Ya. Nah, ini juga gitu di sini, Allah beri pelajaran agar kembali kepada jalan yang benar. Berarti manusia tadi kan salah kan? Ya. Nah, kalau dia tahu salahnya, kembali ke benar, berarti jadi mengerti toh? Jadi mengerti. Nah, berarti kalamnya, sarananya diambil atau tetap di situ? Diambil apa ya? Sudah mengerti. Karena sudah mengerti. Kalau itu sakit, kalau diambil sakitnya ya sembuh. Kan itu? Ya. Kalau utang, diambil utangnya ya lunas. Cuma tinggal perlu sarana yang sesuai dengan hukum sunatullah. Kan gitu aja. Ya. Oke. Oke ya, sudah tahu ya. Nah, coba dicek. Benar nggak IS di berapa itu 3041? Nah, itu bahwa supaya kembali ke jalan yang lurus. Nah. Sebentar. Ini Bapak 3041. Nah, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Dan kita melakukan kesalahan ya, merusak tadi, ya Allah menginginkan kita merasakan akibat kita salah tadi, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Betul ya, ada ya ayatnya ya. Nah, kembali ke bagian, udah. Oke.
Mari kebagian. Ya. Oke. Terus, nah, kan tadi Allah memberi masalah hanya Allah yang kayak 10, 107 itu masih Ya. tanda tangannya Mas Budi, yang tangannya ini jalankan saja. Ini. Nah, itu kan Apa? ya 10 itu tadi kan hanya Allah yang mampu menyelesaikan masalah. Berarti manusia di sini harus minta tolong kepada Allah. Nah, di sini yang J ini minta tolong pada Allah, salah satunya adalah Al-Baqarah 153. Coba dibuka, ini sudah familiar, tidak apa-apa. Biar komplit aja. Nanti alurnya itu ya gini-gini aja. Baik. Coba satu ini sudah familiar ini. Ini modalnya Ridhaullah kalau ceramah mesti ayat ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi kita akan minta tolong pada Allah, harus beriman, yakin, gitu, karena ayat ini untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman ya jangan pakai ayat ini, kan itu? Betul. Nanti syaratnya beriman, sabar dan sholat. Allah akan nolong. Dah, dilanjut. Kembali ke bagian. Oke ya, sudah cocok ya. Nah, berikutnya. Allah nanti kan akan menolong, insya Allah, kalau kita jalani persyaratannya. Gitu? Menurut Mas Budi, Mas Budiman, Allah nolong itu ada waktunya atau sesuai maunya manusia? Sekarang. Atau ada waktunya? Ada waktunya Bapak ya? Nah, jadi pertolongan dari Allah itu ada waktunya. Coba QS 110 ayat berapa itu? 1 ya? Ayat 1 apa? Mana? 110 ayat 1. Ada waktunya. Yang corona ada yang seminggu, ada yang sekian hari dan seterusnya. Ada waktunya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, terusnya. Apabila telah datang, nah itu berarti kan sebelum ditolong kan belum datang. Apabila telah datang pertolongan, berarti ada waktunya tuh gitu. Ada waktunya. Udah. Kalau Mas Nova ngerti ini, kalau udah di WA ya, aku ragu goblok amat loh Ton. Iya, ngerti lah. Apabila telah datang pertolongan berarti ada waktunya. Jadi jangan sekarang. Seperti anak saya itu gitu, putri itu sekarang. Waduh, sekarang kecilnya dulu gitu, kecilnya itu kalau pengen apa terus sekarang Pak, waduh. Instan banget. Sekarang dia tertawa. Untungnya anaknya nggak ikut-ikutan ibunya. Waduh, kita pusing nggak mau minta ini sekarang. Ayo kapan? Nah, itu ada waktunya ya. Nah, terus prosesnya bagaimana? Kalau ada waktunya, coba dibuka proses pertolongan Allah. QS 10 109. Coba dibuka. Kan ada waktunya toh. Nah, kita harus tahu proses pertolongan Allah. Nanti kita terapkan aja di corona atau utang biasanya gitu. Setiap hari saya ada masalah Pak. Orang setor masalah setiap hari. sampai hafal. Dan mana? Yang bawah. Oh, bawah. Agak dinaikkan Mas Bud. Sebentar. Ini mentok ya ayat. Oh, sudah. Ayat terakhir. Cukup. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Diwahyukan itu petunjuk maksudnya. Dan ikutilah petunjuk yang diberikan kepadamu. Dan bersabarlah. Sabar tahu toh? Sabar ini urusannya jamaah ini biasanya. Mas Bud CS ini yang ajari ya. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Nah, dan dialah hakim yang terbaik. Dan kita selama proses disuruh mengikuti petunjuk Allah.
Ayo, caranya gimana? Yang Allah tuh canggih. Biasanya kita pengen ini, pengen itu, dikasih tahu orang dan sebagainya itu Allah tuh canggih lah. Pakai sarana demi sarana, kejadian demi kejadian. Bersabarlah, terima, jalani sampai Allah memutuskan. Oh ya sudah. Contoh tadi, ya toh? Contoh tadi, Pak Doni memberi petunjuk, gitu, kepada yang sakit. Yang sakit dengan sabar ngikuti petunjuknya Pak Doni. Terus akhirnya Allah yang memutuskan, oh, udah cukup, udah kamu sembuh. Kan gitu tadi. Itu Mas Bud? Ya, Halo? alurnya. Itu maksudnya kurang lebih itu. Ayo lanjut. Kembali ke bagian. Ya. 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 Oke. Ini Nih. M. Oke, jadi tadi misalnya kita menggunakan Al-Baqarah 153. Tadi ya yang minta pertolongan yang J itu tadi, yang J itu kan minta tolong kepada Allah. Di situ ada iman, sabar, sholat, kan itu tadi. Ya, betul. Nah, anggap aja lah sambil memenuhi persyaratan tadi, tentunya juga sambil usaha. Benar nggak? Usaha, ya. Nah, disitulah manusia diberikan usaha. Usaha sesuai hukum sunatullah. Tadi loh. Ya. Nah, kalau Pak Doni dengan herbal tadi, nanti boleh ya. Tidak hanya itu ya, tak ulang-ulang ya. Tidak hanya itu obatnya ya. Banyak, di luar itu banyak. Di WA itu saya lihat banyak itu. Banyak orang yang buat sendiri dan sebagainya. Asal sesuai hukum sunatullah. Coba, apa benar manusia itu harus berusaha walaupun Allah yang menolong? Silakan. Sebentar. 853 Mas. 853. Ini yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan di sini saya ulang lagi ya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Nah, tadi yang mengubah nanti Allah kan? Allah. Satu nikmat yang terberikannya kepada kaum hingga kaum itu mengubah apa yang. Nah, jadi Allah yang mengubah berdasarkan dari apa yang manusia lakukan. Kenapa kalau Allah yang mengubah? Kan yang mampu hanya Allah. Allah, ya. Nah, tapi Allah mengubah kalau dipertimbangkan atau berdasarkan apa yang manusia usahakan. Ya. Contoh tadi, orang utangnya banyak, yang dilakukan minta disuntik dokter, Allah putuskan nggak lunas, bener nggak? Ya. Masalahnya hutang kok larinya ke dokter, minta disuntik, ya nggak lunas, kan itu? Tapi kalau usahanya mencari uang, ya insya Allah lunas karena Allah menolong, bener nggak tadi loh? Ya. Nah, sehingga yang manusia lakukan tadi itu digerakkan oleh Allah setelah manusia berusaha untuk memenuhi persyaratannya. Benar nggak? Kan ada orang yang tidak melalui jalur itu. Begitu kena masalah langsung ke sana kemari tidak menerima dulu. Kan harus menerima dulu dari Allah. Baru cari solusi, Allah menolong kita kan itu. Kita lanjut ke bagian. Oke. Orang sering akan bertanya, apa Pak yang harus kita usahakan Pak? Lama nggak selesai, utang nggak lunas-lunas, sakit nggak sembuh-sembuh, didik anak nggak mau nurut-nurut lama, itu gimana kan itu toh? Ya, betul. Sebenarnya kalau kita tahu mau tadi alur ini dipakai sehingga kita tahu apa yang Allah maui untuk nolong. Tadi kita contoh ayat Al-Baqarah tadi kan iman, sabar, sholat. Itu. Nanti ayat yang lain lagi, ayat yang lain lagi kan gitu. Ya. Nah, setelah kita mau menjalankan alur ini, kan kita akan berusaha. Berusaha itu sebenarnya hanya sarannya Allah untuk menolong kan? Karena kita sudah berusaha menyelesaikan persyaratannya, benar nggak? Ya, betul. Nah, ternyata kalau kita sudah ikut alur ini, Allah menolong karena usaha yang kita lakukan itu sebenarnya insya Allah yang gerakkan.
Jadi Allah tuh bisa menggerakkan manusia, yang mana manusia itu tanpa menyadari atau tidak tahu kalau digerakkan oleh Allah. Saya ulang lagi, kita kan berusaha. Itu aslinya sebenarnya Allah yang gerakkan kita digerakkan. Tapi kita tanpa sadar, jadi seakan-akan, oh itu usaha kita, gitu loh seakan-akan. Bisa ke sana, asal alur ini insya Allah diikuti. Coba dilihat di ayat 18 ayat 18. Benar nggak Allah bisa menggerakkan manusia tanpa sepengetahuan manusia? Oke, saya baca ya. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Nah, jadi kita tuh mengira orang itu tidak tidur. Nah, tidak tidur mungkin bergerak-gerak, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi orang itu sama Allah, kannya besar, kami itu kannya besar loh. Ya. Allah membolak-balikkan orang itu. Itu kita anggap orang itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Berarti orang yang membolak-balikkan itu kan tidak merasa. Udah tidur loh. Padahal bergerak. Nah, ini artinya Allah itu mampu menggerakkan manusia yang mana manusia tidak menyadari kalau digerak-gerakkan. Benar nggak? Ya, betul. Kok diambil itunya ya? Ya kan begitu tuh, boleh tuh. Diartikan begitu kan boleh ya maksudnya? Iya. Nah, jelas kalimatnya. Sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dan mereka dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Iya, untuk tidurnya 309 tahun kok. Dia keluar, uangnya udah tidak berlaku, kaget. Loh, uang udah berlaku, udah tidurnya 309 tahun, merasa semalam. Nah, ini saya ngambil yang ayat tadi, kalimat tadi, menurut kita kan tidak tidur karena bergerak, dibolak-balikan tadi loh. Ya. Kiri ke kanan, gerak. Padahal mereka tidur. Orang tidur kan tidak menyadari. Iya. Kalau menyadari namanya tidak tidur. Benar nggak? Tapi bergerak-gerak. Nah, jadi Allah bisa menggerakkan manusia yang mana manusia tidak merasa digerakkan. Makanya orang komentar kadang-kadang dilalah kebetulan. Udah ada kebetulan. Oke, dilanjut. Sudah hampir selesai nih. Tapi itu disimpulkan. Ya. Nah, Allah itu juga bisa bersifat kun fayakun. Tidak usah khawatir kalau Allah itu sudah jurusnya tuh jurus pamungkas itu kun fayakun. Coba surat Yasin 36 ayat 82. 36 82. Nanti disambung 83 ya, yang terakhir di atas ayat, tidak apa-apa. Ya, Pak. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadilah atau kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki, kalau Allah menghendaki sesuatu, dia hanya kepadanya keinginan tadi. Jadi keinginannya sudah ada, Allah hanya ngomong sama keinginan itu, kun fayakun, jadi. Nah, padahal kejadian kan banyak sekali Mas Bud. Iya. Padahal keinginan kejadian kan tadi sudah tertulis semua. Allah tinggal kun fayakun. Iya. Nah, terusannya di tempat penyimpanan yang terpelihara, namanya Mahfuz. Jadi bakal kejadian sudah ditulis semua. Benar nggak Mas Bud? Iya. Nah, maka dilanjutkan ayat di bawahnya, maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Dan kepadanya kamu dikembalikan. Iya, segala sesuatu kekuasaan di tangannya, udah ada semua kok. Tapi jangan lugu nanti. Kalau udah ada semua ngapain aku Musa? Loh, jadi gitu, salah lagi. Ya, enggak gitu ya. Buktinya bisa dirubah loh catatan induk itu. Kalau tidak bisa dirubah, ngapain Allah nurunkan agama Islam, Nabi Muhammad kan untuk merubah
merubah jahiliyah menjadi Islami, benar nggak? Ya, betul. Itu bisa dirubah. Nih, berarti kan sudah berakhir ini. Nah, oke, sekarang kita kaitkan dengan corona, ya. Jadi kalau kita melakukan itu semua, ada masalah kita tahu, kan berarti kita hidup tuh bersama Allah terus berarti itu, Iya, bersama Allah terus. benar nggak? Ya. Coba sekali lagi bagannya dibuka. Makanya. Ini kesimpulan. Ya. Habis itu tak tawari untuk minggu depan. Ya. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia, ya, tujuannya hanya mengabdi. Supaya bisa mengabdi berarti Allah harus komunikasi dengan Allah, harus mengurus makhluknya, dibimbing dan seterusnya, terus menerus ya, supaya sukses pengabdiannya sampai meninggal. Berarti diperlukan namanya Allah komunikasi dengan manusia untuk pengurusan pembimbingan tadi. Untuk komunikasi pasti perlu sarana yang dipilih umumnya karena masalah itu sangat diperhatikan oleh manusia. Nah, karena di situ hanya Allah yang mampu menyelesaikan masalah, yang benar reaksi manusia adalah mencari tahu bagaimana caranya Allah mau menolong, kan gitu. Nah, akhirnya ketemu bahwa salah satunya nanti di Al-Baqarah 153. Nah, sebagai tambahan penjelasan, Allah masalah itu sudah mengukur kemampuan kita agar kita mampu menerima. Berarti konsepnya harus menerima. Gitu. Nah, kalau dari sini aja kita diberi masalah, kita nerima, diberi nerima. Allah senang nggak dengan kita? Senang sekali. Terus di dalam hidup kita berarti selalu bersama Allah nggak? Pasti bersama Allah kalau begitu. Kasih masalah ingat. Ada kejadian apa saja langsung ya ingat terus, bersama terus ya. Oke. Dan diberi keterangan bahwa masalah itu bukan penderitaan loh ya. Nah, siapa tahu kalau kita menderita itu salah. Nah, tujuannya apa? Supaya kembali ke jalan yang benar. Itu? Nah, yang benar adalah minta tolong tadi, yang minta tolong. Kemudian Allah beri pertolongan, diberitahu dulu. Kalau aku nolong ada waktunya loh ya. Ya, ada waktunya. Bukan semau kita. Itu? Nah, proses menolongnya ya sudah, kamu nanti tak kasih petunjuk. Jalani penuh kesabaran. Nah, tentunya juga harus berusaha yang terkait dengan masalah tadi, hukum sunatullah. Gitu? Nggak usah takut, kamu berusaha asal ke arah sunatullah, nanti tak gerakkan, bahkan kamu tidak menyadari, benar nggak? Tapi kalau misalnya seperti anak saya Putri, gerakannya tuh bukan tidak menyadari, dia tuh minta petunjuk memang. Jadi dia sudah tahu apa yang dilakukan. Kalau kita kadang-kadang kan sulit mencari petunjuk. Sudah nggak usah khawatir. Yang penting hukum sunatullah jalani, Allah bisa gerakkan kita kok tanpa setahu kita. Dan Allah kalau menyelesaikan cuma kun fayakun. Nah ini mumpung ini pesertanya banyak nih saya tawari Maksud sebagai makili ya. Iya Bapak. Jalur ini kan mengakibatkan kita hidup bersama Allah. Sama Allah. Iya betul. Nah, saya mau mencoba Maksud seminggu ini ya. Saya mencoba cara lain sehingga saya juga pakai ayat loh ya, ya. Sehingga nanti insya Allah hidup bersama Allah itu lebih mudah. Dan menuju ikhlas juga lebih mudah, menuju sabar lebih mudah. Ya. Saya menggunakan ayat yang Baqarah 115 tadi loh. Sama satunya Allah sangat dekat, lebih dekat leher. Nah, kalau memang mau minggu depan spesial mengupas bagaimana yang kita lakukan sehingga insya Allah lebih mudah hidup terus merasa bersama Allah, sehingga ikhlasnya lebih mudah, sabarnya lebih mudah. Nah, kalau mau ya bukan jalur ini ya. Ini kan jalur ini ayat di luar ini. Saya nyoba seminggu tuh alhamdulillah ternyata tidak sulit ya Maksud. Kalau mau judulnya besok hidup bersama Allah itu aja kalau mau.
minggu depan maksudnya. Ya, Karena mau nggak cara lain. seperti biasa mau banget Pak. Wah. Nah, itu ya untuk melengkapi ya. Ini biar aja dulu ya untuk melengkapi ini ya perjalanan ini ya. Iya. Oke, untuk melengkapi. Berarti hidup ini kita harus mengikuti petunjuk Allah. Benar nggak? Betul. Kalau tidak akan diingatkan supaya kembali jalan yang benar. Benar nggak? Betul. Hidup bersama Allah tuh hidup di atas, kalau istilahnya penggambaran, kalau pakai video, itu kereta api di atas rel. Dulu kan sudah kan? Dulu sudah atau belum dulu? Sudah ya? Sudah minggu kemarin. Minggu kemarin sudah ya? Ada. Jadi masih ingat ya? Ada ya. Kalau udah nggak usah diulang lagi, nanti habis waktu. Nanti kalau kereta api di atas rel kan enak. Tidak usah sopirnya, manusianya kebingungan. Tinggal ngegas, ngerem, benar nggak? Iya, betul. Tapi kalau di atas jalan raya kan sesuai nafsu kita. Bisa ngebut, bisa perempatan belok kiri, kanan, lurus. Tapi kalau kereta api kan sudah ada relnya tuh. Ada jalan kehidupannya tuh lebih enak. Yang naik juga nyaman, nggak mikir di dalam tuh. Kemarin sudah ya. Jadi itu ada videonya, sudah diputar. Nggak usah diputar lagi. Terus harusnya yakin kepada Allah nggak untuk perjalanan kotak-kotak tadi? Pasti yakin, harus udah yakin. Wah, masa hanya Allah yang menyelesaikan, dan harus yakin, gitu. Sudah saling kasih sayang. Pintar tadi lumba-lumba. Hiyunya kasih makan dulu, gitu. Lalu dia pergi, baru tolong, gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, ada satu lagi nggak apa-apa deh, biar nggak terlalu banyak kok. Jam berapa tuh sekarang? Jam 9.45 Pak ya. Nah, masih ada waktu, biar pertanyaannya nggak ada. Oke, sekarang perlu nggak Mas Bud, di dalam menjalani kotak-kotak tadi, bahwa setiap orang tuh akan dibalas apa yang akan kita lakukan. Iya, betul. Gitu? Nah, jadi supaya nanti disayang Allah, endingnya kan supaya Allah nolong toh. Nah, kalau kita seenaknya, wah repot dong. Nah, kita harus ingat bahwa manusia itu akan menuai apa yang dia perbuat. Ini dalam rangka supaya sukses sampai kun fayakun tadi loh. Jadi seandainya ini maksudnya ada orang mengambil uangnya orang lain. Nah, orang mengambil uangnya orang lain. Berarti dia ngambil uang toh? Ya, nah, dia akan menerima balasan nggak? Uangnya akan diambil lagi. Hasil uangnya juga akan diambil. Nah, coba cantumkan itu video itu di kereta api itu Mas Bud. Kereta api. Yang uangnya diambil pakai sepatu itu. Perhatikan, dia kan diambil di belakangnya nanti. Nanti perhatikan. Nah, dia kan merasa orang laki-laki itu punya uang, ngomong itu uangmu gitu. Itu dianggap uangnya diambil. Nah, udah kita kapok on. Itu hanya gambaran. Tadi kan perempuan tadi ini uangmu kan itu. Laki-laki sudah merasa dianggap punya uang, diambil. Lalu diambil lagi. Jadi hati-hati ya. Orang itu akan mengunyah perbuatannya. Ini hanya gambaran. Hanya bukan terus itu isinya persis enggak. Ya. Oke. Yang terakhir. Tadi di dalam kita berusaha, tadi Mas Bud ya. Kadang-kadang orang segera pengen sembuh, terus pengen segera lunas, pengen selesai. Kadang-kadang orang lupa mengukur kemampuannya. Kadang-kadang itu Mas Bud, sampai banting tulang. Nah, pada setiap orang kan punya batas kemampuan. Jadi perlu nggak kita tuh mengukur kemampuan kita? Iya, pasti harus perlu. Jangan sampai nanti mendolimi namanya, menganiaya diri sendiri boleh. Nah, misalnya nanti videonya itu bisa dilihat, paling hanya nggak sampai 1-2 detik paling. Jadi misalnya kita sudah mengukur bahwa sepeda itu tidak akan mampu kita naiki. Kita udah ukur ya, gitu.
Nah, kalau kita paksa, kira-kira sepedanya rusak atau tetap tidak rusak? Pasti rusak. Nah, jadi misalnya orangnya gemuk, wah ini tak Hmm. ukur ini nggak mampu nih, tapi tetap nekat, ya rusak. Coba cantumkan dah, ini terakhir tuh. Paling hanya 2 detik ya, berarti kan 2 detik itu. Oh, wes angel, angel. Angel temen tuturamu, angel temen. Tahu nggak bahasa Inggris itu Mas? Ngerti nggak? Angel temen tuturamu, angel temen. Susah dikasih tahu maksudnya. Udah tahu, kamu gendut, apakah mampu sepedanya kuat kok nekat. Oke. Ya sudah cukup ya kira. Video sudah cukup, walaupun tidak lebih. Jadi silahkan kalau mau bertanya. Sekali lagi, semua kesulitan ada jalan keluar. Asal kita benar cara penyelesaiannya. Yang benar adalah diterima semua apa yang terjadi, termasuk masalah, karena itu dari Allah. Biar Allah senang toh. Ya. Nah, terus habis itu dianalisa, oh yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Maka kita langkahnya berusaha untuk agar Allah menolong. Sama yang mudah-mudahan kita tidak diberi Allah corona ya, mudah-mudahan ya. Nah, kalau yang menderita sadar itu dari Allah ya, agar kita tadi tujuannya supaya kembali ke jalan yang benar tadi toh. Nah, sudah diterima dulu dari Allah. Toh kenyataannya juga tidak bisa nolak kan? Tidak bisa. Diterima. Saya kan saya terima. Nah, setelah itu tadi dibimbing tadi sebenarnya itu menerima itu akhirnya sabar karena dia sakit, tentunya bimbingnya tidak usah terlalu berkepanjangan. Tadi orang yang menerima kan sebenarnya jadi orang yang sabar kan? Ya, iyalah. Sahabat Qur'an 153, Allah bersama orang yang sabar. Makanya Allah menolong. Berarti tinggal satu langkah, berusahalah secara hukum sunnatullah. Kan gitu? Ya, ya sudah. Harus penuh keyakinan ya kepada Allah. Insya Allah selesai. Nah, minggu depan akan nyoba kalau mau sisi lain bagaimana kita melakukan sesuatunya itu minggu depan sehingga insya Allah mudah dan hidup akan bersama Allah dan ikhlasnya gampang, insya Allah sabarnya gampang. Bahkan mohon maaf ya, kita kadang-kadang agak meraba-raba apa ya yang akan terjadi. Bisa gitu nanti insya Allah karena itu ada rangkaian itu. Nah, materi minggu depan ya, itu ya. Ya udah monggo kalau mau bertanya silakan. Masih ada waktu itu barang 5 menit. Tidak ada diprotes sama teman saya sampai malam. Jepang itu jam 1 loh tahun. Tidak apa-apa Mas Bud, baik kok aku. Alhamdulillah. Monggo silakan ada yang bertanya silakan. Ya, Pak Tadi, silakan. Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui chat atau langsung. Oh iya, Mas Bud, cantumkan satu lagi, satu aja. Burner yang isinya insya Allah kita bantu penyembuhan corona di masing-masing warung ikhlas dan warung kopi seduh ikhlas. Tunjukkan burnernya, nanti kita tempelin itu. Oh iya. Ada itu? Supaya itu terakhir itu. Supaya nanti tahu, oh ya bener RA ya membantu sebisanya. Sebisanya. Kasihan orang yang sakit. Coba tampilkan. Sebentar. Ini hasil karyamu loh Mas Bud. Sudah ditambah N toh? Sudah ditambah N. Sudah Pak, salah ini mulu. Ya. Oke, ini ada burner yang kita tempel nanti di masuk. Tapi yang datang tidak boleh yang sakit loh ya. Nih, penyembuhan COVID-19. Dengan terapi 7 ilmu penjernih hati tadi ya, obrolan tadi plus herbal. Sudah terbukti banyak pasien yang terpapar sembuh dan hasil swab tes negatif. Hubungi warung ikhlas dan warung kopi gratis ya. Beda nanti di situ ada obat nih.
Nah, sekarang saya beri penjelasan yang merasa membuka warung, nggak usah takut, nggak usah bingung. Tugasnya seperti biasa memberi solusi bagaimana mereka bisa menerima dan seterusnya, itu saja. Begitu Herba, silakan menghubungi Pak Doni. Gitu ya. Jadi para warung-warung ini yang sudah banyak ini, sudah nyebar kemana-mana nih, ya, di Jogja, di mana lagi, Magelang atau Solo Tigo, Jakarta, banyak lah, Bogor dan sebagainya. Nggak usah takut, tugasnya seperti biasa, hanya memberi penjelasan 7 ilmu pencernaan hati, khususnya sabar, itu sholat. Selebihnya, herbanya suruh menghubungi Pak Doni saja. Oke, sudah jelas ya? Sudah. Silakan mau bertanya, monggo. Ya Pak Guru, ada yang chat Pak dari Pak Dwi Sulistianto. Oh ya, itu sekretaris saya itu. Sekretaris ya? Aku kan ketuanya. Dan baru 25 tahun saya jadi RT. Baru sampai sekarang. Itu Pak Dwi itu sekretaris saya itu. Oh iya. Ya, pertanyaannya Pak Guru. Apa pertanyaannya? Mohon penjelasan surat 40 ayat 60 Pak. Apa itu? 40, 60? Iya, 40-60 Ya, Pak. kalau yang tadi 40-40. Surat 4-40 tadi. Nah, ini 40-60. Coba dibuka dulu 4-60. Minta tolong Pak Bud. Ya. Mudah-mudahan saya tidak bisa sehingga jawabannya cepat. 4 itu ahli saya bukan ahli saya tidak tahu Arab ya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam. Oke, jangan dipindah. Ya, Bapak. Atau mungkin Pak Anunya, saya takutnya memang ini atau yang 40 ya. Coba Pak Anu coba Pak dulu. Dwi ya. Langsung aja ya, Pak. Kalau kita jelaskan ini enggak apa-apa, tapi kalau mungkin bukan itu salah ngetik kan enggak ada gunanya saya jelaskan. Kalau itu tak jelaskan sebisanya tentunya. Ya, Pak Dwi, untuk lebih jelasnya tolong di-unmute Pak, ditekan tanda silang mic-nya. Kalau memang ayat ini ya saya jelaskan, tapi saya salah ketik Pak, harusnya 40 ya. Pindah dulu ayatnya. Coba kalau memang ini enggak apa-apa. Silakan Pak Dwi untuk di-unmute Pak. Penjelasan Pak apakah Dwi, memang ayatnya. Pak Dwi. Pak Dwi Sulistianto. Itu sekretaris saya Pak. Belakang rumah itu. Oh, di ya, apa dianggap ini aja? Ya, dianggap ini mungkin Pak sebetulnya. Iya, betul. Belum ada jawaban dari Pak Dwi, Pak. Ya, dianggapin aja ya. Ya, siap. Ya, tadi kan tadi sudah jelas, yang 40 tadi kan sudah jelas tadi, seperti cara pun kita akan. Oke, saya coba menjelaskan ya, Pak Dwi ya, dan jamaah yang lain. Nah, dan Tuhanmu berfirman, berarti Allah berfirman kan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Itu maksudnya akan dikabulkan, kan gitu tak? Gitu maksud para saya. Iya Bapak. Nah, kalau dari sini kan artinya semua doa kita akan dikabulkan, kan gitu tak? Dari situ. Bukan, ya. Nah, tapi selanjutnya, sesungguhnya itu betul-betul ya, orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka. Benar nggak? Iya. Jahanam dalam keadaan hina. Pertanyaan saya, berarti ini orang yang sombong itu akan masuk surga atau neraka? Masuk neraka. Masuk neraka. Orang yang sombong masuk neraka, benar ya? Iya. Oke. Terus kira-kira kalau semua orang ditanya tuh pengen masuk surga atau neraka? Pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Oke ya? Ya. Termasuk orang yang sombong, kalau ditanya pengen masuk surga. Benar nggak? Iya, betul. Kan semua orang pengen masuk surga. Nah, ya. Tapi dengan ayat ini tadi, sesungguhnya orang yang sombong tidak mau menyembahku masuk neraka. Nah, kalau orang yang seperti itu tadi sudah sombong, tidak mau menyembah Allah, terus mohon pada Allah, dia masuk neraka atau permohonannya dikabulkan?
Masuk neraka. Neraka, berarti dikabulkan nggak? Tidak Masuk surganya? dikabulkan. Tidak. Tapi ya baca ayat ini. Berarti ini kan satu ayat tuh, satu firman tuh. Ya, ya. Jadi jangan titik bagimu titik sesungguhnya dihilangkan, jangan. Itu bagian dari ayat itu. Ya wajar dong, berdoa itu harus memenuhi persyaratannya. Contohnya Al-Baqarah 123, mintalah tolong padaku. Ya, silakan. Nah, dengan syarat iman, sabar. Bisa ada syaratnya dong. Ya. Ini berdoalah tak kabulkan syaratnya. Kalau di sini ini tadi diantaranya orang yang sombong hendak tak kabulkan, itu orang yang tidak menyembahku tidak saya kabulkan, kan itu. Buktinya ke neraka, dia pasti ingin masuk surga, Ya, itu enggak? betul. Nah, tadi orang itu kalau berdoa, ya Allah masukkan saya ke surga, dilihat sombong orang menyembahku, neraka kamu, berarti tidak dikabulkan. Tadi lo ya. Nanti ada yang ngomong, tidak dikabulkan di sini, nanti dikabulkan di akhirat. Oke. Sekarang orang sakit, dibawa ke rumah sakit. Benar nggak? Itu Ya. pengennya sembuh apa enggak? Pengennya sembuh. Nah, ada nggak orang yang terus mati dalam keadaan masih sakit? Harusnya ketergantungan alat, ada nggak? Banyak ya, Pak. Hanya. Dia mati dalam keadaan sakit. Jadi doanya waktu sakit supaya sembuh dikabulkan nggak? Tidak dikabulkan. Tidak kabulkan. Berarti ngomong, tidak di sini nanti dikabulkan di akhirat. Nanti di akhirat disembuhkan gitu. Ya, hati-hati. Hati-hati. Buktinya ini tadi, apalagi nanti ada lagi neraka jahanam diisi oleh orang-orang dan kekal di dalamnya. Nggak akan ke surga lagi. Padahal dia tidak mungkin minta ke neraka. Pasti mintanya ke surga. Berarti doanya tidak dikabulkan. Benar nggak? Ya, betul. Nah, tadi lo ya ngartikan ayat ini. Saya sudah ngerti maksudnya. Arah ke sana. Oke, sementara itu aja Mas Pak Dwi. Kalau salah saya minta maaf. Pak Dwi, terima kasih. Waduh, kembali terima kasih Pak Dwi. Mohon maaf kalau salah ya. Saya bisanya begitu. Jadi sekali lagi hati-hati ya. Setiap doa pasti ada persyaratannya. Enggak mungkin enggak. Oke, udah monggo. Ada lagi enggak yang lain? Ya, pertanyaan berikutnya dari Pak Iwan Gunawan. Pak Guru, Pak Guru, bagaimana ukuran yang poin M sampai sejauh mana kita berusaha, Pak? Terima kasih. M itu apa? M itu. Yang tadi diagram M. Ya, kalau pakaian M itu SLM ya. Ukurannya M apa? Ukuran bajuku. M itu apa dicari? Manusia berusaha. Ada yang menentukan tadi kan ayatnya ikutilah petunjukku. Kan itu tadi kan itu 100 atasnya itu loh 10 1 atau dibuka aja ayatnya atasnya. Dia kan tanya berusaha sampai di mana sehingga kan itu toh. Karena kan gitu Pak, Bapak itu. Betul, Pak. Ngukurnya gimana? Waduh, ada penjahit ngukur M pinter ya. Yang 10109. Baca. Nah, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Nah, yang tahu siapa ini? Allah ya, Pak. Allah. Ya sudah, kita berusaha aja Pak. Nanti Allah akan memberi keputusan. Kadang-kadang Allah memberi petunjuk kita, kadang-kadang kita tidak bisa membaca petunjuk, kadang-kadang langsung beres, ya. Nah, pokoknya harusnya pertanyaannya tuh dirubah sedikit. Bagaimana Pak berusaha atau memohon bisa cepat dikabulkan? Harus geser sedikit gitu ya. Tapi karena tidak digeser ya sudah, jawabannya hanya Allah yang tahu. Benar toh? Iya. Kita yang berikutnya Allah, jadi kita berusaha saja, tidak bisa mengukur kita. Pak Trijoko, monggo. Tapi kalau pertanyaannya gimana Pak supaya segera itu kan lain. Tapi enggak ada pertanyaan itu kebetulan, alhamdulillah. Oke, ada lagi enggak itu? Untuk berikutnya Pak Oci, Pak Donsiades raise hand mau tanya, silahkan Pak. Di-unmute. Oke, monggo. Kalau bisa jawab, kalau enggak lo ya. Mohon maaf ya, ini hanya silakan diskusi Pak Oci saja. di raise hand.
ingin bertanya langsung ke Pak Guru, silakan. Di-unmute, Pak. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Monggo, gimana Mohon ayo? maaf, sebenarnya saya kepencet Pak Guru. Nah, maksud saya pengennya gitu jawabannya, sehingga saya nggak bisa apa-apa. Kalau ditanya Maaf gini, sekali tadi kepencet, lagi chat gitu Pak Guru. ya sudah, alhamdulillah, bener, sesuai. Sudah cepat, seperti Pak Abu dulu. Bubar, cepat, Mohon maaf bubar. sekali. Wah, saya maafkan banget. Alhamdulillah. Ya, terima Sama kasih. dengan Pak Abud, habis waktunya. Kalau misi cepat gitu. Terima kasih. Makasih Bapak, makasih. Nggih, saya guyon nggih. Nah, sambil nunggu pertanyaan saya tak minum ya, kasihan istri saya buatkan minum. Nanti saya ditanya kan enggak enak. Sudah diminum belum? Nah, mau bohong? Enggak boleh bohong. Biar saya jawabnya enak, tak minum. Rasanya manis enggak? Wah, kamu kan sudah manis. Ya, Bapak Ibu silakan. Bener ya, minumnya enggak manis ya. Alasannya aku kan sudah manis. Manisnya udah hilang kepadaku. Akhirnya tinggal pahit. Bener ya, pahit ya. Untung enggak keliru garam ini tadi. Yang chatting tidak ada lagi, Pak Guru. Jangan ada. Oh, jangan ada. Jangan juga takut gagal jawab ya. Iya, sudah tidak ada lagi, Tidak Pak. ada lagi. Jam berapa Ya. sekarang? 10:03, Pak. Oh ya sudah, berarti sudah cukup. Ya sudah. Jadi gimana Mas Bud minggu depan? Ya, baik Bapak. Judulnya agar lebih mudah hidup bersama Allah Bapak ya. Iya. Untuk minggu depan. Tadi prolog sedikit ya, supaya bayangan ya. Ya, Ya. Pak. Tuhan kita siapa Mas Bud? Allah tentunya Pak. Sebutan pertama Allah. Itu umum toh? Ya. Ya, Allah. Terus itu kasusnya adanya sumur Zam-Zam. Ya, ini pengantar minggu depan ya. Nanti diingatkan ya Mas Bud ini ya. Iya. Adanya sumur Zam-Zam. Itu kan kisahnya sih, ini nggak lama, saya nggak sampai 3 menit kok. Nggak sampai 3 menit. Kisahnya Nabi Ismail ditinggal Nabi Ibrahim yang masih bayi, Siti Hajar ya, istrinya ya. Kesana kemari cari air, terus si Nabi Ismail kakinya digerak-gerakkan mancal-mancal gitu ya Bud ya. Iya. Menendang-nendang Nendang. tanah, akhirnya keluar air itu sama ibunya dikumpulkan zoom gitu ya. Iya. Nah, bukan zoom pengajian loh. Zam biar namanya zam ya. Kumpul kan itu. Iya. Jadilah sumur Zam-Zam. Kita analisa ya. Iya. Harusnya kalau membuat sumur tuh menggali atau tidak, harusnya Saya menggali ya Pak. menggali tadi menggali. Itu kan tidak digali toh, hanya dipancal toh. Iya. Nah, itu udah luar biasa, itu satu. Kemampuan sumurnya sampai sekarang masih berdaku, masih mampu nggak? Masih banyak sekali Bapak. Sudah jutaan Jutaan kubik. Ya. Dalamnya juga sebenarnya dangkal, paling 15 meter. Iya. Berarti yang membuat sumur itu luar biasa nggak? Tidak digali loh. Ya, sangat luar biasa. Nah, kalau sangat luar biasa, ini kata kuncinya. Berarti pasti dia yang membuat. Dia yang membuat. Dia siapa? Allah Bapak. Nah, sudah meningkat lagi, sudah mulai kenal kita. Pertama kan Allah, berikutnya dia. Kita sudah mulai tahu, tapi masih jauh. Enggak? Iya betul. Iya. Benar nggak? Ya. Nah, karena terjadi pada kita nengok di luar sana Nabi Ismail sumur Zam-Zam. Oke, sekarang kita tingkatkan. Udah, ini contoh saya aja ya, gampang ya, yang terjadi 2 minggu yang lalu ya. Iya. Nah, kan 2 minggu yang lalu kita pengajian begini. Saya di kamar ini, kamar kecil kan saya sendiri. Ternyata alhamdulillah Allah kirim aparatnya 8 tentara menjaga. Berarti yang ngirim pasti engkau, benar nggak? Iya. Ya, karena aku nyebutnya engkau, yang ditolong aku kok. Terus engkau ini, benar nggak? Harus mulai lebih kenal dong. Lebih kenal, ya.
Tapi kalau yang ditolong Mas Budiman, komentar itu pasti dia ini. Pasti dia. Begitu yang Iya. ditolong saya sendiri, asing kau. Ya. Kau, benar Iya, nggak? iya, iya. Dengan dia lebih dekat nggak? Lebih dekat lagi, Pak. Lebih dekat. Iya, iya, iya. Oke? Iya. Oke, habis itu Allah sangat dekat, lebih dekat dari urat leher. Ada tuh? Ya, ada. Jadi Allah tidak bertempat tinggal ya. Nanti saya terangkan, tidak bertempat minggu depan ini terangannya ya. Sangat dekat. Tadi Al-Baqarah 115, kemanapun menghadap. Di situ ada Allah. Nah, kita menghadap berarti kita kan hidupnya selalu menyertakan Allah atau selalu bersama Allah tuh. Iya, betul. Nah, nanti minggu depan itu bagaimana kita bisa hidup merasa seperti itu. Jadi ada dasarnya tuh. Iya. Berarti mulai Allah, dia, engkau, keempat sangat dekat. Yang kelima nggak usah diterangkan. Diterangkan malah salah. Baik ya sudah, kita diem saja. Yang terakhir, udah kurang lebih nanti kata kuncinya itu. Nah kalau itu nanti enak atau Mas Bud itu? Ya, enak. Itu ya, kita coba ya. Tapi nanti kalau susah karena ini barang yang ya agak rumit ya. Ya nanti dikat aja. Nanti begitu susah kita langsung di tengah jalan buat tema baru mendadak saja. Ya, benar. Nah, itu. Ya bikin video lagi ya, Pak. Pak ini nggak ada videonya ini kali ini. Ini videonya gimana? Masa terkait dengan Allah ya susah no. Ini video cadangan untuk kalau tidak bisa dilanjutkan itu. Nah, itu dia. Itu dia. Ya sudah kalau memang gitu, karena Anda ada pertanyaan ya, saya minta maaf. Mas Bud, ya, mewakili ya, kebetulan di hadapan saya kan gambarnya Mas Bud ini. Oh iya. Apa jadi ganti? Saya minta maaf. Jadi Mas Bud, saya minta maaf, kata, sikap, dan sebagainya, mungkin membuat sakit hati dan sebagainya. Mas Bud mewakili jamaah, bisa memaafkan saya Mas Bud? Ya, saya mewakili jamaah dan atas nama pribadi juga, saya memaafkan Bapak. Ya. Dan juga saya atas nama jamaah juga, mohon maaf kalau ada kesalahan atau yang tidak berkenan di hati Bapak. Oke, terima kasih. Jadi sebelum tadi ada pertanyaan dari Bu Diana, Pak, ada penjelasan 1 menit, ini sudah saling maafkan ya. Ada pertanyaan, malam ini akan dijelaskan organisasi yang baru enggak? Saya bilang tidak, sebenarnya intinya begini. Kemarin saya diingatkan sama Sunan Kalijaga, itu organisasimu dirubah, supaya lebih efektif sehingga yang kamu kerjakan sama jamaah itu mengacu menjadi karyawan Allah atau aparat Allah. Akhirnya buat organisasi baru yang mana insya Allah itu akan mengacu ke sana. Bedanya dengan organisasi yang umumnya, bisa-bisa kita terkecoh membesarkan organisasi duniawi. Kalau ini insya Allah yang kita lakukan ke arah menjadi aparatnya atau karyawan Allah. Nanti tadi sudah saya konsep kotaknya, tetapi karena buriannya karena canggih membuat diagram, mau beradu sama Pak Budiman itu, saya serahkan beliaunya. Nanti kalau jadi jangan kaget nanti organisasi Ridholah baru. Tapi saya malah senang karena mengacu kepada insya Allah ke arah aparat Allah atau karyawan Allah. Beda dengan organisasi umumnya yang bisa mengacu, membesarkan organisasi, akhirnya duniawi. Kan bisa gitu. Ini guru ngamankan. Ya gitu ya Pak Dinar ya. Nah, gambarnya Pak Edi yuk. Nanti tak jelaskan kita pakai apa? Zoom, apa istilahnya ya Zoom ginilah nanti untuk kalangan kita saja untuk menjelaskan organisasi baru, ya. Tujuannya ke sana biar efektif hidup kita, hasilnya ke sana, ya. Sudah cukup sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.